Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Najma Nur Iza, nomor induk mahasiswa 11820737. Perkenalkan, nama saya Nida Latifah, nomor induk mahasiswa 118207039. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdul Hakim, nomor induk mahasiswa 118207049. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fauji, nomor induk mahasiswa 11820700052. Perkenalkan, nama saya Sarah Ajijah Jarotunisa, nomor induk mahasiswa 118200757. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan hukum Boyle itu. Juga kami akan melakukan suatu eksperimen tentang hukum Boyle dengan menggunakan laboratorium virtual, yaitu PET simulation. Nah, langsung aja. Semoga kalian menikmati penjelasan dari kami dan enjoy. Dalam materi termodinamika terdapat hukum Boyle. Pada tahun 1700-an, banyak ilmuwan yang mulai menyelidiki hubungan antara suhu, volume, dan tekanan dari suatu gas. Robert Boyle merupakan salah satu ilmuwan yang melakukan penelitian hubungan antara tekanan dan volume dari suatu gas dengan menggunakan sebuah tabung kaca yang salah satu ujungnya tertutup dan salah satu ujung yang lainnya terbuka, atau bisa kita kenal dengan sebutan pipa U. Lalu Boyle memasukkan raksa dari ujung pipa yang terbuka dengan udara yang terperangkap pada ujung pipa yang tertutup. Dengan menambahkan dan mengurangi raksa pada ujung pipa yang terbuka, Boyle mencatat perubahan volume dan tekanan udara yang terperangkap di dalam pipa. Dari percobaannya tersebut, Boyle mengembangkan sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan volume dan tekanan. Sehingga kelompok kami akan membuktikan pengaruh volume terhadap tekanan pada suhu tetap melalui virtual laboratory. Untuk menu PET virtual ini ada konstan parameter. Nah, di sini untuk menentukan nilai yang akan ditetapkan oleh kita, apakah volume atau temperatur atau juga tekanan. Nah, untuk gas Steinkrember, nah ini terdapat heavy species dan light species. Heavy species itu merupakan partikel gas yang lebih besar dibanding dengan light species. Yang heavy species nanti akan muncul berwarna biru, sedangkan light species berwarna merah. Nah, angka 0 ini merupakan jumlah dari partikel yang akan muncul dalam ruangan ini. Nah, untuk gravitasi itu digunakan untuk menentukan nilai gravitasi yang akan digunakan dalam percobaan ini. Sedangkan untuk measurement tools, di dalamnya terdapat layer tool, rules, species information, stopwatch, energi histogram, dan center of mass markers. Nah, untuk layer tools digunakan untuk melihat nilai tekanan dan tinggi pada ruangan ini. Nah, sedangkan untuk ruler digunakan untuk mengukur panjang pada ruangan ini. Sedangkan untuk species information digunakan untuk melihat kecepatan pada partikel gas yang ada di dalam ruangan. Yang heavy species ini merupakan kecepatan pada
partikel gas yang berwarna biru, sedangkan speed yang light species ini untuk menentukan kecepatan, untuk melihat nilai kecepatan yang ada pada partikel yang berwarna merah. Nah, selanjutnya yaitu stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk melihat waktu pada saat kita melakukan percobaan. Nah, sedangkan energi histogram untuk melihat grafik dari energi kinetik dan kecepatan pada partikel yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, untuk center of mass markers digunakan untuk melihat pergerakan posisi dari partikel tersebut. Nah, untuk advanced options yang molecular collide digunakan untuk melihat pergerakan partikel saat partikel tersebut bertabrakan. Nah, untuk temperature of new particles di sini untuk melihat suhu dari percobaan ini. Nah, kalau riset itu pada saat kita melakukan praktikum dan ingin mencoba praktikum yang kedua, ketiga, atau keempatnya, itu kita bisa riset terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat heat control. Heat control di sini, jika kita menaikkan ke atas, maka api yang ada di dalam kompor ini akan muncul. Untuk menaikkan suhu yang ada dalam ruangan ini. Nah, sedangkan gas in pump di sini ada yang heavy species dan light species. Nah, kalau kita mengaktifkan yang heavy species, nanti akan muncul partikel gas yang berwarna biru. Nah, cara memunculkannya yaitu dengan mengangkat pump yang ada di atas, menggerakkan ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul partikel gasnya dengan jumlah sesuai dengan ketinggian yang kita lakukan. Nah, untuk pressure di sini merupakan nilai dari tekanan yang ada di dalam ruangan ini. Nah, untuk temperatur ini, termometer, ini untuk melihat temperatur yang kita tetapkan atau yang ada di dalam gas ini. Apakah temperaturnya nanti di sini akan muncul nilainya berapa, seperti itu. Nah, untuk melihat, untuk menentukan panjang dan melebarkan ruangannya, yaitu dengan cara menggeserkan gambar orang ini ke kanan atau ke kiri. Kalau menyempitkannya ke kanan, kalau ingin melebarkan ke kiri, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti akan dijelaskan oleh Sarah dan Rizky. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu kita riset dulu yang tadi ya. Kita riset dulu. Langkah yang pertama yaitu kita klik measurement tools, kita pilih layer tool dan ruler untuk memunculkan penggaris dan nilai tekanan tinggi. Kemudian klik temperatur di sini sebagai konstan parameter. Kemudian sesuaikan posisi ruler. Ini sudah di sini, di posisi di sini untuk nantinya untuk mengukur panjang dari ruangan ini. Dan atur tingginya sampai tadinya itu di tengah di sini, kemudian tarik ke atas sampai mentok di atas.
Lalu, isi kolom gas in chamber pada HIPI spesies dengan angka 300 dan tekan enter untuk menjalankan simulasinya. Lalu atur volume ruangan hingga panjang ruangan itu menjadi 3 nanometer. Jadi teman-teman, data yang diperoleh dari simulasi kali ini itu adalah dengan temperatur 300 Kelvin, juga panjang sebesar 3 nanometer dan tinggi ruang sebesar 5,3 nanometer, diperoleh nilai tekanan sebesar 1,43 atm. Tuh. Setelah itu, kami kemudian memvariasikan besar volume ruangan dengan menambahkan panjang alas ruangan sebesar 0,5 nanometer. Dan kemudian kami mengulanginya sebanyak 10 kali percobaan. Dengan catatan untuk memasukkan data volume tersebut, kami menggunakan rumus volume yaitu panjang alas dikali tinggi ruangan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya berdasarkan teori atau persamaan hukum Boyle mengatakan bahwasannya besar P1P1 sama dengan besar P2P2 atau tekanan berbanding terbalik dengan volume. Maka daripada itu kelompok kami akan membuktikan apakah benar atau tidak persamaan hukum Boyle tersebut. Langsung saja kemudian kami akan menjelaskan data-data yang diperoleh lalu menghitung dan kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah benar atau dapat dibuktikan atau tidak persamaan hukum Boyle tersebut. Setelah melakukan percobaan sebanyak 10 kali, berikut di samping saya terdapat tabel dari hasil data yang telah kita peroleh. Nah, di sini terdapat angka 15,9, 18,55 dan seterusnya, atau nilai volume ini merupakan hasil perkalian antara tinggi dengan panjang tabung. Nah, untuk grafiknya adalah seperti ini. Grafik ini menjelaskan hubungan antara tekanan dengan volume. Nah, hubungan antara tekanan dengan volume pada gambar di samping menjelaskan bahwa tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Artinya, semakin besar volumenya, maka akan semakin kecil nilai tekanannya. Sedangkan semakin kecil volumenya, maka akan semakin besar tekanannya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah semakin besar ruangan yang digunakan dalam gas tersebut, maka gas yang di dalam ruangan tersebut akan memperoleh tekanan yang semakin kecil. Sedangkan semakin sempit ruangan yang digunakan dalam gas tersebut, maka gas yang ada di dalam ruangan tersebut akan memperoleh tekanan yang lebih besar. Sekian. Kesimpulan dari praktikum yang sudah kami lakukan adalah bahwa hukum Boyle merupakan hukum fisika yang membahas tentang bagaimana hubungan antara tekanan dan volume suatu gas. Penemu hukum Boyle adalah Robert Boyle. Dia mengadakan sebuah penelitian agar mengetahui keterkaitan antara tekanan dengan volume gas pada suhu yang konstan. Dari penelitiannya tersebut, Robert Boyle mendapatkan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas di dalam ruangan tertutup adalah tetap atau konstan. Tidak berbeda dengan apa yang disebutkan pada penelitian Boyle, praktikum yang sudah kami lakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara volume dan tekanan pada suhu tetap, yaitu volume berbanding terbalik dengan tekanan. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga eksperimen yang kami lakukan dan juga pembuktian yang kami lakukan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton, khususnya bagi kita yang melakukan eksperimen. Kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.